Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat. Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan engkau menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan kisah Zakaria dan Elisabet. Mereka adalah pasangan yang hidup benar di hadapan Allah. Namun mereka memiliki satu pergumulan besar dalam hidup mereka. Mereka belum dikaruniai anak. Meskipun sudah lama berdoa, kisah ini menunjukkan bahwa pergumulan dan penantian tidak asing dalam kehidupan manusia, bahkan bagi mereka yang setia kepada Allah. Zakaria adalah seorang imam, dan suatu hari ia mendapat tugas besar untuk mempersembahkan ukupan di bait Allah. Di momen inilah malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya, membawa kabar luar biasa
bahwa Elisabet istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Anak ini nantinya akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Namun Zakaria sempat ragu. Usia mereka sudah tua, seolah tidak mungkin secara manusiawi. Karena keraguannya, Zakaria dibuat bisu sampai janji Allah itu tergenapi. Tetapi yang luar biasa adalah meskipun Zakaria meragukan, Allah tetap setia pada janjinya. Elisabet benar-benar mengandung dan mereka menyaksikan mukjizat Allah terjadi dalam hidup mereka. Melalui bacaan Injil kita hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah Allah mendengar doa kita. Dalam kehidupan terkadang kita merasa doa kita tidak dijawab atau bahkan terlupakan. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu mendengar doa kita, walaupun jawabannya mungkin datang di waktu yang berbeda dari yang tidak diharapkan. Seperti Zakaria dan Elisabet, kita diajak untuk tetap percaya bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktu dan rencananya yang sempurna. Yang kedua adalah Allah bekerja di tengah ketidakmungkinan. Secara manusiawi, Zakaria dan Elisabet seharusnya tidak mungkin memiliki anak, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya mustahil, ingatlah bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal besar yang melampaui pemikiran kita sebagai manusia. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Yang ketiga adalah keraguan tidak menghalangi kasih Allah. Zakaria ragu ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar itu. Mungkin kita pun sering merasa seperti Zakaria, kadang ragu atau tidak percaya ketika Allah menjanjikan sesuatu yang besar. Namun kasih Allah tetap mengalir meskipun kita ragu. Dia tetap setia untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Yang keempat adalah Allah memiliki rencana besar bagi kita. Anak yang dijanjikan kepada Zakaria dan Elisabet bukanlah anak biasa. Yohanes Pembaptis memiliki tugas besar sebagai pendahulu Yesus, Sang Mesias. Begitu pula dengan kita. Allah memiliki rencana besar bagi setiap kita, meskipun kita sering merasa diri kita biasa-biasa saja. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai refleksi untuk kita bersama adalah, apakah ada doa yang sudah lama saya panjatkan tetapi belum terjawab? Apakah kita tetap percaya kepada Allah bahkan ketika jawabannya terasa lama atau sulit dimengerti? Dalam situasi sulit, apakah kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kita? Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Bahkan ketika kami ragu, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu, meskipun jalanmu tidak selalu mudah bagi kami untuk dipahami. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk bersabar dan tetap berharap kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.